Apa kabar anak-anak selama stay at home? Apa ada yang sakit, tidak enak badan? Untuk menambah semangat kalian berlatih musik, Miss Kiki sudah siapkan cerita lanjutan episode ketiga. Siapa yang tahu apa judul lagu yang kita dengar saat ini? Yang menjawab patetik, jawabannya benar. Artinya perasaan mengenaskan karena tidak ada yang bisa menolong atau lemah. Judul asli lagu ini adalah Simfoni Pastoral, menggambarkan padang rumput pedesaan dan ibadah pastoral di mana petani, buruh, dan rakyat jelata suka mendengar musik yang menggambarkan penderitaan mereka di Jerman dan Austria lalu menyebar ke Prancis karena masa-masa itu terjadi revolusi Prancis yang merambat sejak tahun 1779 lalu meledak tahun 1789 dipimpin oleh Napoleon, yaitu pemimpin revolusi Prancis. Dia berasal dari rakyat jelata tetapi mampu meruntuhkan sistem kerajaan kaum bangsawan menjadi sistem demokrasi yang berpengaruh ke seluruh dunia. Sekitar tahun 1804 ketika karya ini akan diterbitkan oleh publisher Prancis, Jerman dan bagian utara Eropa diduduki Prancis sehingga tidak ada pilihan bagi Beethoven untuk menerima perubahan judul lagu ciptaannya agar lebih kedengaran Franz diubah menjadi pathetic. Pihak publishernya sebenarnya salah mengejek spelling Jerman Beethoven yang mungkin nggak kebaca kali ya. Pada zaman itu harga buku musik begitu mahal sehingga seorang anak berusia 10 tahun bernama Ignaz Moscheele harus menyalin dari perpustakaan. Ya, zaman itu belum ada mesin fotokopi seperti sekarang. Guru Ignaz mengomelin, tidak usah nyeleneh-nyeleneh, latihan lagu kok kedengarannya eksentrik amat. Padahal kamu belum bisa memainkan lagu yang diwajibkan. Tetapi anak usia 10 tahun itu sudah bisa loh menikmati nada lagu patetik yang dikenangnya begitu menyentuh hati sehingga dia memutuskan mau menjadi pemain piano sehebat Beethoven. Nah, agar anak-anak sabar berlatih musik, kalian perlu mengetahui latar belakang mengapa lagu patetik ini diciptakan begitu sedih. Ini bukan lagu kematian atau lagu yang bikin ngantuk, tapi lagu ini menggambarkan penderitaan hidup yang berat pada bagian awal dan pergumulan untuk bisa bangkit kembali pada bagian tengah. Lalu kesedihan itu diubah menjadi semangat hidup pada bagian akhir. Ingat gak anak-anak, dalam episode pertama Miss Kiki menceritakan Louis muda memperoleh beasiswa dari Pangeran Bonn untuk belajar pada Mozart awal tahun 1787. Kira-kira Januari atau April dia tiba di sekolah musik Mozart. Ternyata Maestro Mozart masih ada di Praha, Cekoslowakia untuk mengajar di sana, mencari uang demi ayahnya Leopold yang sedang sakit-sakitan. Lihat fotonya di sini ya. Dari Kramer, teman Beethoven, diceritakan bagaimana Louis memuji keindahan piano konserto nomor 24 in C minor K491 ciptaan Mozart tahun 1786 ketika mereka bersama-sama di suatu kebun. Kramer, we shall never be able to do anything beautiful like that. Sejak itu Beethoven terinspirasi untuk menciptakan piano konserto nomor 3 in C minor opus 37. Penulis biografi Beethoven, Otto Jahn, menyampaikan bahwa dalam beberapa minggu sekolah pada Mozart, Louis berkesempatan menemukan permainannya piano konserto nomor 24 in C minor. Tapi Mozart meminta Beethoven jangan memainkan karyanya, tetapi karya Beethoven sendiri. Not that anybody can play that. Please play your own. Mozart melihat bakat Louis dan buru-buru dia masuk ke dalam untuk memberitahu istrinya Constance. He said, pointing back into the music room, Stancy, watch out for that boy. One day he will give the world something to talk about. Maynard Solomon, penulis autobiografi kedua komposer ini, menyimpulkan tidak ada bukti tertulis bahwa kedua komposer tersebut bertemu kecuali anekdot bikinan Otto Jahn. Apalagi mana mungkin pemuda berusia 16 tahun mampu membuat improvisasi atau mengubah karya Mozart. Bukti tertulis dari murid Mozart, Carl Czerny, mengatakan Beethoven pernah berkomentar, his play had a whine but chopply. Artinya cenderung meluncur dengan lincah tanpa highlight tema satu dengan lainnya. Dalam istilah Jerman tidak ada legato, seperti permainan Beethoven menonjolkan penekanan kata demi kata, kalimat nada ke kalimat nada berikutnya, atau legato.
Teknik permainan kedua komposer itu bisa terlihat dalam perbandingan sebagai berikut. Simfoni nomor 40 G minor K550 yang diciptakan Mozart tahun 1788 menjadi begitu indah ketika digubah oleh Beethoven tahun 1808 yang disebut dengan Simfoni C minor opus 67. Tidak benar untuk mengatakan bahwa Beethoven mencuri ide tema lagu Mozart karena dia tidak pernah mengambil kursus dari Mozart tetapi mempelajari karya-karya Mozart dari gurunya Haydn dan teman-teman Mozart seperti Karl Czerny. Secara hukum alami, semua pencipta lagu pasti mengambil gaya permainan komposer sebelumnya. Misalnya Beethoven juga belajar langsung dari putra Johann Sebastian Bach bernama Immanuel. Miss Kiki lebih menggunakan istilah Beethoven mengubah karya Mozart atau mengkoreksi beberapa bagian justru karena menghormati idolanya itu. Tidak ada niat untuk bersaing atau mengkhianati karya Mozart, bahkan kemungkinan Beethoven kecewa dia sudah terlambat belajar dari Mozart yang meninggal setahun sebelum dia tiba di Wina. Demikian juga sebaliknya, Mozart tidak pernah menolak Beethoven untuk mengambil kursus kepadanya karena maestro yang berumur 26 tahun lebih tua dari Louis itu mengajar musik di Praha, Cekoslovakia semata-mata karena kesulitan ekonomi, sehingga terpaksa dia menolak mengajar anak-anak bangsawan yang berbakat sekalipun, termasuk Beethoven. Nah, mari kita dengar bagaimana nada asli karya Mozart, piano sonata dalam C minor K491 yang kemudian digubah oleh Beethoven menjadi sonata patetik. Anak-anak masih ingat kan? Setelah orang tua Beethoven meninggal, pada usia 16-21 tahun dia bekerja sebagai pemain orgel di istana Pangeran Bonn dan menggantikan gurunya Gottlob Neff bila tidak sempat hadir. Barulah pada usia 22 tahun, Louis bisa menginjakkan kaki kembali ke Wina karena memperoleh beasiswa dari Dewan Kesenian Bonn untuk belajar komposisi pada Haydn sejak tahun 1792 sampai 1801. Dewan Kesenian Bonn mungkin memandang Louis muda begitu menonjol sehingga bisa menggantikan Mozart. Maka Pangeran Waldstein membuat surat rekomendasi kepada bangsawan pencinta musik klasik di Austria bernama Karl Linowski yang fotonya bisa kita lihat. Beliau memiliki beberapa properti sehingga bisa mengizinkan Beethoven tinggal di lantai bawah apartemen Altergasse nomor 45 yang hingga kini bisa kita lihat di Wina. Pasangan Linowski mengagumi kehebatan permainan piano Louis sehingga segera dia dipindahkan ke lantai pertama apartemen mereka agar berbagai jaringan bangsawan bisa bertemu langsung dengan Beethoven. Selama periode 1792 sampai 1810 itulah Beethoven begitu produktif. Sebagai kompensasinya, Beethoven menciptakan trilogi atau triol di mana mulai sonata merupakan salah satu bagian. Nah, anak-anak, Miss Kiki harus mengakhiri episode ketiga ini dengan mengatakan tahun 1792 sampai 1810 Beethoven masih sangat produktif meskipun sekitar 1801 ketuliannya sudah mulai muncul. Hingga hari ini, Jerman terus mempelajari berbagai bahan yang tersimpan rapi di kota Bonn untuk mengenang perjuangan komposer yang begitu membanggakan itu.